Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, fanpage Markas Ngaji yang sama berbahagia. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kajian fikih kita, yaitu kajian matan Abi Syuja, yaitu sebuah matan yang sangat terkenal bagi para penuntut ilmu, yang khususnya yang ingin mendalami ilmu fikih, dan dia baru seorang pemula dalam menjalani ilmu fikih ini. Kita telah masuk pada pembahasan berikutnya, isti'mal alat siwak, ya, isti'mal alat siwak, penggunaan alat untuk bersiwak. Sebelumnya para pendengar sekalian, siwak itu adalah secara bahasa, yaitu adalah bisa diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah dia berupa alat, ya, siwak itu adalah berupa alat yang dipakai untuk menggosok gigi, atau bisa juga dia adalah berupa pekerjaan, ya. Jadi kata siwak dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai alatnya, bisa juga diartikan sebagai pekerjaannya, pekerjaan bersiwak itu. Dan dia merupakan sunnah wudhu, ya, merupakan sunnah yang dilakukan sebelum wudhu. Tentu ada khilaf di sini, apakah dia sunnah setelah wudhu, ya, maksudnya sunnah tidak dalam wudhu atau sunnah sebelum wudhu. Namun pendapat yang kita pilih adalah dia merupakan sunnah yang dilakukan sebelum berwudhu. Jadi sebelum berwudhu bersiwak dulu, kemudian kita berniat untuk berwudhu, lalu kita melaksanakan wudhu. Kemudian siwak itu bisa dilakukan dengan segala sesuatu yang kasar yang dapat membersihkan gigi, ya. Segala sesuatu yang kasar dapat membersihkan gigi. Jadi asal sunnahnya kita bisa mendapatkan sunnah siwak itu dengan menggosokkan gigi kita dengan semua yang kasar. Tentu dipersyaratkan sesuatu yang kasar dan sesuatu juga ini, dan hal ini juga adalah sesuatu yang suci. Jadi menggosok gigi dengan sikat gigi itu dalam secara syariat sudah dianggap dengan bersiwak, ya, sudah dianggap sebagai bersiwak. Dan siwak yang paling afdal yaitu dengan menggunakan siwak yang kita kenal bersama, yaitu dengan kayu, ya, udul arak, ya, kayu arak yang kita semua sudah tahu, ya, kayu itu yang digunakan untuk bersiwak. Jadi insyaallah dengan menggosok gigi saja, memakai odol dan sikat gigi, selama kita meniatkan itu sebagai sunnah untuk bersiwak, maka kita akan mendapatkan sunnah pahala dari sunnah siwak, ya. Tentu kita harus meniatkannya, bukan hanya sekedar menggosok gigi kemudian kita tidak meniatkannya. Sama dengan mandi wajib, ya. Kalau kita cuma sekedar mandi untuk berdingin-dingin saja misalnya, dan tidak meniatkan itu sebagai mandi sunnah, mandi junub, ya, atau mandi sebelum pergi salat Jumat, maka dia hanya akan menjadi mandi yang biasa. Berbeda dengan mandi yang kita lakukan untuk ke Jumat, salat Jumat misalnya, atau mandi junub, ya. Dan yang membedakan kedua itu antara adat dan ibadah hanya niat. Kemudian siwak itu para jamaah sekalian, ya, siwak mustahabun fi kulli hal, ya. Siwak maksudnya adalah perbuatan bersiwak, ya, menggosok gigi atau menggunakan bersiwak dengan kayu yang kita jelaskan tadi. Dia adalah sesuatu yang disunnahkan fi kulli hal, ya. Dia disunnahkan di setiap waktu, Bahkan disunnahkan pada saat momen-momen yang banyak, ya. Seperti misalnya masuk rumah, ya, ketika ingin sholat, ya, ketika ingin melakukan tawaf, ya, ketika ingin melakukan khutbah, bahkan ketika ingin berwudu, ketika ingin sholat, ya, ketika ingin tidur, ya, mau masuk masjid, bahkan meskipun masjidnya kosong, ya,
dan juga ketika ingin bertemu dengan orang, ya, itu semua adalah hal-hal yang disunnahkan kita untuk menggunakan siwak, untuk bersiwak. Ketika ingin membaca Quran juga, ya, atau membaca hadis, atau ingin belajar, ya, belajar ilmu syar'i, dan semua, dan juga ketika sakaratul maut, ya, ketika ingin meninggal, ya, kita disunahkan juga untuk bersiwak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah merasakan sakitnya, dekatnya ajal, ya, beliau tetap saja meminta untuk bersiwak, ya, minta diambilkan kayu kayu siwaknya, kemudian beliau bersiwak. Maka secara umum dia itu disunahkan pada setiap saat, ya. Kemudian beliau lanjut, illa ba'da zawali lis-shaim, ya, illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali uh, uh, siwak itu tidak disunnahkan bagi orang yang berpuasa setelah zawal, ya, maksudnya setelah masuk waktu zuhur. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk, ya, atau kama qala, bahwa bau dari mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada di sisi Allah, lebih harum daripada parfum misk, ya, bau misk. Dan para ulama mengatakan, ya, itu para ulama dari mazhab Syafi'i terutama, yang buku ini adalah matan fikih Syafi'i, mengatakan bahwa adanya bau mulut ini dan hadis ini, maka konsekuensinya otomatis kita diminta untuk tetap menjaga bau mulut ini agar tidak berubah, ya, agar keutamaan ini tetap kita dapatkan. Maka ketika siwak itu dianjurkan setiap saat, dan ketika melakukan siwak ini maka bau ini akan hilang, maka para ulama mengatakan pada saat ini tidak disunahkan untuk bersiwak, karena kita diminta untuk terus menjaga bau ini, karena bau ini adalah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana bau ini meskipun baunya adalah bau yang tidak sedap, ya, dan bau tidak sedap ini biasanya berubah setelah siang hari, ya, maka kita disunahkan untuk tetap menjaga, kita diminta untuk menjaga bau ini agar tetap ada dengan tidak bersiwak, Dan tentu ini adalah pendapat para ulama Syafi'iyah. Dan Imam Nawawi dari golongan, dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa siwak tetap dianjurkan, ya, siwak tetap dianjurkan, karena tidak ada dalil yang melarang untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa. Dan di kedua pendapat ini, ya, pendapat pertama mengatakan tidak dianjurkan untuk bersiwak bagi orang puasa setelah zuhur. Itu pendapat pertama. Yang pendapat kedua adalah pendapat dipilih oleh Imam Nawawi, yaitu tetap dianjurkan meskipun setelah zuhur, meskipun bagi orang berpuasa. Karena ada dua pendapat ini, maka kita tidak terlalu heboh, ya, tidak terlalu bermasalah dalam memilih pendapat yang mana, karena orang yang memilih pendapat ini maka tidak mengapa, orang yang memilih pendapat itu maka tidak pula mengapa, ya. Kemudian para pendengar sekalian, illa ba'da zawal lis-shaim, ya, illa ba'da zawal lis-shaim, ya, kecuali setelah zuhur bagi orang yang berpuasa tidak disunahkan untuk bersiwak. Dan puasa yang dimaksud di sini adalah mencangkup puasa sunnah atau puasa wajib, ya. Jadi semua puasa, maupun baik itu puasa wajib seperti Ramadan atau puasa sunnah seperti puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa Arafah dan sebagainya, maka dalam pendapat ini kita tidak dianjurkan untuk bersiwak, ya, setelah zuhur, ya, setelah masuk waktu zuhur. Kemudian para jamaah sekalian, tidak dianjurkannya untuk bersiwak itu sampai terbenamnya matahari. Jadi ketika matahari telah terbenam, ya, meskipun dia berbuka, maka dia sudah boleh untuk bersiwak, ya, maka dia sudah boleh untuk bersiwak. Ya, tentu ini adalah berdasarkan pendapat yang pertama, ya, bukan pendapat yang kedua tadi.
Kemudian eh, kemudian beliau melanjutkan wa huwa fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaban ya. Wa huwa fi thalathati mawadhi' ashaddu istihbaban. Siwak itu disunahkan setiap saat ya. Siwak itu disunahkan setiap saat. Namun sunnahnya itu akan menjadi lebih 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 ya, akan menjadi lebih dianjurkan lagi pada 3 tempat ya, pada 3 keadaan. Yang pertama adalah inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi ya. Ketika kita merasakan ada perubahan pada mulut kita ya. Min azmin wa ghairihi, karena kita terlalu lama diam ya misalnya ya, atau terlalu banyak makan sehingga mulut kita itu berubah aromanya, maka kita pada saat ini kita dianjurkan untuk melakukan kegiatan bersiwak. Dan yang dimaksud dengan azm ya, azm ya, di sini ada kata azmin ya. Dia adalah azm itu artinya diam yang lama ya, diam yang lama. Dan juga bisa diartikan tarku aklin ya, dia tidak makan sama sekali. Dan semua ini bisa ya, ketika orang diam saja tidak berbicara, maka itu akan dapat merubah bau mulutnya. Dan ketika begitu juga dengan orang yang tidak makan sama sekali, terlebih lagi ketika baru bangun tidur dan tidak makan sama sekali, maka itu dapat merubah bau dari mulutnya atau aroma dari mulutnya. Kemudian di sini juga dikatakan waghairi ya, dan sebagainya ya. Karena perubahan bau mulut itu bukan hanya karena tidak makan atau karena hanya diam, tidak berbicara, namun bisa juga karena makan. Seperti makan sesuatu yang berbau. Seperti makan bawang misalnya, atau misalnya di Indonesia dia sudah makan terasi atau makan jengkol dan sebagainya yang dapat merubah bau mulut, maka dianjurkan kita untuk bersiwak. Kemudian yang kedua ya, indal qiyam minan naum ya, indal qiyam minan naum. Ketika bangun dari tidur ya, ketika bangun dari tidur. Dan tidur yang dimaksud di sini para jemaah sekalian yaitu lailan au nahar ya. Dia itu tidur baik itu adalah tidur malam atau tidur siang. Meskipun tidur siangnya itu hanya sebentar ya, meskipun tidak karena tidur meskipun sedikit dapat merubah sedikit banyak merubah bau dari mulut kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga karena idza qama minan naum, ketika dia bangun dari tidur, ketika beliau bangun dari tidur, yasusufahu bisiwak. Beliau menggosok-gosokkan mulutnya dengan siwak. Dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih ya. Kemudian wasalits ya, indal qiyam ila shalah, ketika kita ingin beranjak ke salat. Sebagaimana hadis yang sangat terkenal, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu ya. Dan dalam hadis juga ma'a kulli shalah ya. Seandainya saya tidak ingin mempersulit umatku, maka saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak pada setiap kali wudu ya. Dan tentu kalau berwudu ini karena mau sholat ya, karena mau sholat. Dan juga ada hadis yang lemah ya, hadis yang lemah yang dipakai saja untuk istighnas ya, untuk menambah dalil, dan bukan itu menjadi dalil utama. Rak'atani bisiwak afdal min 70 rak'ah ya. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak ya. Jadi 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Kemudian sebenarnya sangat banyak ya tempat-tempat yang dimana kita dianjurkan untuk bersiwak selain 3 tempat ini. Yang disebutkan oleh Ibn Qasim dalam syarah matan ini, seperti membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, dan juga ketika kita merasakan ada perubahan berupa mengulingnya gigi ya, dan juga sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ketika kita merasakan ingin meninggal ya, sakaratul maut, maka
kita disunahkan untuk bersiwak pada saat itu. Dan jangan lupa para jamaah sekalian bahwa kita harus meniatkan siwak ini ya. Meniatkan siwak ini bukan hanya sekedar pergi ke WC atau pergi ke masjid kemudian sambil berjalan bersiwak. Tidak. Kita harus meniatkan juga bilang saya berniat dengan siwak ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala dari bersiwak ini. Kemudian cara bersiwak ya, para jamaah sekalian tentu memulai dengan sisi kanan, kemudian tengah, kemudian kiri ya. Adapun cara memegang siwak yang disebutkan dalam buku-buku fikih ya, kalau saya bisa contohkan seperti ini ya. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi jempol ini berada di bawah siwak. Begitu pula dengan jari kelingking. Kemudian sisanya itu berada di atas siwak ya. Kemudian kita bersiwak seperti ini. Ya. Mungkin bisa dilihat ya, mungkin mudah-mudahan jelas. Seperti itu. Kemudian kita jangan lupa mulai bersiwak dengan bagian kanan dulu. Kemudian kita melanjutkan dengan bagian tengah. Kemudian setelah itu bagian kiri. Dan jangan lupa juga kita untuk mensiwak bagian geraham kita bagian dalam ya. Bagian atasnya itu tetap disiwak. Jadi gigi bukan bagian depan geraham saja, tapi bagian atasnya yang kita pakai untuk mengunyah ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam bersiwak bukan hanya sekadar bersiwak ya, namun beliau juga membersihkan lidah ya. Dan kita tahu bersama bahwa membersihkan lidah merupakan bagian dari kesempurnaan bersiwak. Sebagaimana dokter-dokter ya, para ahli medis mengatakan membersihkan lidah juga itu bagus. Sebagaimana rajin menggosok gigi juga itu bagus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah lama menganjurkan kita untuk melakukan membersihkan lidah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didengar ketika bersiwak, beliau sampai ingin muntah. Ya, beliau sampai ingin muntah. Hatta yatahawwa ya, beliau sampai ingin muntah. Nah, kita tahu bahwa dengan beliau ingin muntah itu bukan hanya karena sebab gosok gigi, tapi karena sebab beliau membersihkan lidahnya. Jadi dalam buku-buku fikih disebutkan menggosok gigi dengan cara miring seperti ini, ya. Adapun membersihkan lidah dengan cara lurus ke bawah begini seperti ini ya. Membersihkan lidah. Dan membersihkan lidah juga itu dengan siwak ya, dengan siwak atau dengan alat-alat lain yang khusus dibuat untuk membersihkan lidah. Kemudian dan jangan lupa juga bahwa dalam menggosok gigi ini disunahkan juga imrar bilutf ya. Kita menggosok gigi kita dengan lembut ya, dengan lembut dan jangan terlalu kasar agar tidak membuat gusi kita berdarah, dan bahaya kalau keluar lagi darah ya. Karena keluarnya darah terlalu banyak itu kita hati-hati karena darah dalam mazhab Syafi'i berdasarkan matan ini merupakan sesuatu yang najis. Kecuali memang ada orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak keluar darah dari gusinya, maka itu lain lagi ceritanya, lain lagi pembahasannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan para jamaah sekalian. Tentu bersiwak ini adalah sesuatu yang agung karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai keadaan beliau ingin meninggal, beliau tetap bersiwak ya. Karena siwak adalah madharatun lil fam, berdasarkan hadis madharatun lil fam, dia merupakan bentuk kesucian dari mulut kita, kebersihan dari mulut kita, mardhatun lirrabb, dan dia merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan bersiwak berarti kita menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Karena tentu tidak enak rasanya kalau kita berbicara kepada orang lain sementara bau mulut kita merusak suasana ya, dalam tanda kutip merusak suasana.
Dan belum lagi ketika kita sholat, berarti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap ke seorang raja pun kita akan menjaga penampilan kita, bau mulut kita, apalagi kita pergi sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bersiwak, yang dimana seorang penuntut ilmu, ya, ini disebutkan dalam buku-buku fikih, ya, seorang penuntut ilmu, ya, itu aib baginya ketika dia tidak memperhatikan kondisi mulutnya, kondisi giginya, ya. Sementara sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan, bahkan sampai derajat mutawatir, ya, tentang keutamaan bersiwak ini. Seandainya cuma satu hadis saja, ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau ingin meninggal tetap bersiwak, itu sudah cukup sebenarnya untuk menjadi syariat ini. Namun sangat banyak, bahkan lebih dari satu hadis, dua hadis, tiga hadis, bahkan puluhan hadis. Beberapa ulama menyebutkan ada puluhan hadis, ya, dalam keutamaan bersiwak ini, ya. Oleh karena itu seorang talibul ilm, ya, bahkan bukan talibul ilm sekalipun, seorang muslim sekalipun harusnya memperhatikan kondisi mulutnya, ya, dan tidak membiarkan mulutnya itu berubah karena ada bau, karena ada warna dan sebagainya. Dan di sini juga kita lihat bagaimana peran, ya, bagaimana Islam memperhatikan kondisi kesehatan mulut dari seseorang, yang ini adalah hal sepele, ya. Namun ini membuktikan, menunjukkan bahwa bagaimana Islam itu adalah agama yang sempurna. Oleh karena itu kami anjurkan kepada para pendengar sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para penuntut ilmu, dan juga anak-anak, agar memperhatikan kondisi mulut mereka. Karena hadis yang kita jelaskan tadi, matharatun lil fam, maradatun lirab. Jadi kita mendapatkan manfaat dunia dan juga mendapatkan manfaat akhirat. Tentu kita juga tidak lupa melakukan amalan-amalan lain, ya. Tentu siwak ini adalah sesuatu yang mustahab, karena sesuatu yang mustahab ini pun dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang sesuatu yang lebih, yang berupa ibadah wajib, tentu kita harus lebih perhatikan lagi. Ya, jangan sampai kita rajin bersiwak, ya, rajin gosok gigi tapi tidak sholat, sama saja, ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan para jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.